Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Juliani dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat video tentang memilih dan memanfaatkan teknologi secara strategis. Pendahuluan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran modern menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung proses pembelajaran yang kolaboratif, interaktif, dan berorientasi pada keterampilan abad ke-21. Penggunaan platform digital tidak hanya membantu mengelola kegiatan belajar, tapi juga memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Trilling dan Fedel 2009. Oleh karena itu, pemilihan platform yang tepat sangat penting agar kegiatan proyek berani dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur. Platform yang dipilih Google Westpac for Edition. Platform yang dipilih untuk mendukung proyek berani ini adalah Google Wobspeak for Edition. Platform ini merupakan ekosistem pembelajaran berbasis cloud yang terintegrasi, mencakup layanan seperti Google Classroom, Google Drive, Google Docs, dan juga Google Sheets, Google Meet, dan Google Jamboard. Menurut penelitian Swarta et al. 2020, Google Wobspeak terbukti meningkatkan efektivitas kolaborasi dan komunikasi dalam pembelajaran daring karena mendukung kerja tim secara real time dan dapat diakses dari berbagai perangkat. 1. Mendukung kolaborasi tim siswa. Kolaborasi tim menjadi aspek penting dalam pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan Google Docs dan Google Sheet. Siswa dapat bekerja bersama dengan satu dokumen, mengedit secara langsung, dan memberikan komentar terhadap hasil kerja anggota tim lainnya. Fitur kolaborasi real time ini mendukung keterampilan kolaborasi dan creativity karena mendorong interaksi aktif dan pertukaran ide antara siswa. Al Samaris and Sid 2018. Selain itu, Google Drive digunakan sebagai wadah penyimpanan dan berbagi berkas proyek, sementara Google Jamboard digunakan untuk melakukan brainstorming ide secara visual. Strategi ini membantu siswa melakukan ideasi, memetakan konsep, dan menciptakan solusi inovasi bersama timnya. 2. Memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pengajar dan siswa. Google Wobspeak menyediakan sarana komunikasi yang fleksibel, interaktif. Melalui Google Classroom dan Google Meet, pengajar dapat menggunakan materi, memberikan pengumuman, dan memberikan forum diskusi stream classroom. Sementara itu, Google Meet digunakan untuk pertemuan sinkron seperti konsultasi proyek atau presentasi hasil kerja. Menurut penelitian Sari dan Nurhani 2021, integrasi antara Classroom dan Meet dapat meningkatkan interaksi sosial serta membangun komunikasi kedua arah antara pengajar dan siswa. Selain itu, fitur komentar pribadi dan Google Doc memungkinkan dosen memberikan umpan balik langsung terhadap pekerja siswa, memperkuat aspek informatif feedback dan pembelajaran daring. 3. Pengelolaan proses proyek dan memberikan umpan balik terstruktur. Manajemen proyek dilakukan menggunakan fitur tugas di Google Classroom. Setiap tahap proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat dijadwalkan sebagai tugas dengan tanggal waktu tertentu. Dosen juga dapat menambahkan rubrik penilaian pada setiap tugas untuk menilai kerja siswa secara objektif dan transparan. Rahmatullah et al. 2020. Selain itu, Google Form digunakan untuk melakukan self-assessment dan peer review, sehingga siswa dapat merefleksikan kinerjanya sendiri maupun memberikan masukan kepada teman sekelompok. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip assessment for learning yang berorientasi pada peningkatan proses pembelajaran melalui umpan balik berkelanjutan. Black dan William 2009. 4. Desain assessment. Asesmen formatif, peer review kolaboratif. Deskripsi. Mahasiswa menilai hasil kerja tim lainnya melalui Google Form berdasarkan publik keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Tujuannya itu mengukur sejauh mana mahasiswa mampu 1. Memberikan umpan balik yang konstruktif komunikasi. 2. Bekerja sama dengan memahami dinamika kelompok kolaborasi. 3. Mengembangkan ide inovatif.
berdasarkan masukan yang diterima creativity. Dasar teoritis, menurut Nicole McFarlane di 2006, PAIR Flashback merupakan strategi asesmen formatif yang dapat meningkatkan tanggung jawab belajar dan pemahaman metakognitif siswa terhadap sistem pembelajaran. B. Asesmen sumatif, presentasi proyek digital. Deskripsi, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek menggunakan Google Slender melalui Google Meet, disertai laporan akhir dalam Google Doc. Tujuannya itu menilai pencapaian critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi melalui presentasi dan argumentasi hasil proyek. Kriteria penilaian: 1. Kualitas ide dan inovasi, creativity. 2. Analisis dan argumentasi logis, critical thinking. 3. Kekompakan dan pembagian peran tim, kolaborasi. 4. Kemampuan menyampaikan gagasan secara efektif atau komunikasi. Dasar teoritis, menurut Bot dan Velsikov 2007, asesmen sumatif dan bentuk presentasi proyek mendorong mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman konseptual dan mendalam serta kemampuan berpikir kritis dan komunikatif. Jadi kesimpulannya, pemanfaatan Google Workspace for Edition secara strategi mendukung proses pembelajaran berbasis proyek yang kolaborasi, komunikatif, dan terukur melalui integrasi fitur seperti Google Classroom, Drive, Doc, dan Meet. Dosen dapat mengelola proyek dengan sistematis serta memberikan umpan balik yang relevan. 2 jenis asesmen yang dirancang, peer review, formatif, dan presentasi sumatif secara efektif mengukur pencapaian keterampilan 4C. Critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan demikian, Google Workspace bukan sekedar alat bantu teknologi, tapi juga ekosistem pembelajaran yang menumbuhkan budaya kolaborasi dan refleksi di kalangan mahasiswa. Daftar pustaka APA 7 tahun, Al-Semaris H. dan Said N. 2018. A Systematic Review of Closed Computing Tool for Collaborative Learning, Alternatives and Clarigation to the Blended Class Learning, Everphone Computer Edition 124 7791. Inilah hasil dari video yang saya buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.